You are my shelter from the storm. You keep me safe inside your wings. You are my comfort when life gets hard. You lead me. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu pengajar IPS SMP Negeri 1 Karingan yang tergabung dalam komunitas belajar IPS. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan berdiskusi dan berkolaborasi tentu saja berkaitan dengan metode, kemudian bagaimana tentang modul ajar yang Ibu gunakan di dalam kelas. Mungkin saat ini Ibu guru semua yang ada di sini bisa memaparkan atau mungkin menjelaskan sedikit mengenai apa tentang metode yang Bapak Ibu gunakan yang berkaitan dengan observasi yang kemarin. Tentu saja ini nanti secara bergiliran ya Bu ya. Saya mulai dari saya dulu, yang mana saya mengambil materi atau tema globalisasi di kelas 9. Nah, di sini saya menggunakan metode window shopping Ibu untuk mengajak anak berdiskusi, presentasi. Tetapi di sini saya menggunakan metode window shopping dengan cara anak-anak mengerjakan LKPD yang sudah saya berikan, kemudian gambar sesuai dengan globalisasi yang mereka temukan dalam gambar tersebut itu termasuk globalisasi apa. Setelah itu anak-anak menjawab pertanyaan yang sudah ada di LKPD terkait dengan globalisasi yang mereka temukan. Setelah selesai, kemudian ditempel. Ditempelnya tidak di depan ya, tidak presentasi di depan, tapi di sekeliling kelas ya, ditentukan kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Masing-masing kelompok itu sekitar 5 orang ya, boleh misalnya sisa 1 boleh 6. Kemudian 2 orang sebagai penjaga stand, 3 orang sebagai penilai dengan cara berputar atau istilahnya menilai di kelompok yang lain. Contoh kelompok 1 itu 3 orang menilai di kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Kemudian setelah itu mungkin ada yang bertanya, menanggapi atau bukan sanggahan. Setelah puas, kemudian tim penilai tadi memberi tanda bintang. Kalau itu bagus, beri tanda bintang 5. Kalau mungkin kurang 3 atau 4. Serta kata-kata yang membuat semangat. Ya, demikian untuk pemaparan kaitannya dengan metode window shopping yang saya gunakan pada materi globalisasi. Terima kasih. Mungkin Bu Devi bisa melanjutkan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Untuk kemarin modul ajarnya saya tentang interaksi antar wilayah. Kemudian saya menggunakan metode diskusi. Sebelum diskusi itu saya ada sebuah gambar untuk pemantik baca, yaitu satu piring itu ada nasi dan lauk pauk. Kemudian saya tanya, nasi ini berasal dari apa? Jawabannya pasti padi. Kemudian padi bisa tumbuh di daerah mana? Kemudian anak-anak menjawab di daerah dataran rendah. Seperti itu. Kemudian ada gambar lagi ikan. Nah, jawabannya pasti berasal dari laut. Nah, dari dataran rendah sama laut itu kan pasti ada interaksi wilayah, bisa di dalam satu piring. Kemudian setelah itu saya lanjutkan dengan diskusi. Anak-anak kemarin sebelumnya saya suruh membawa satu kemasan makanan ringan. Kemudian saya suruh mengidentifikasi komposisinya. Nah, misalkan makanan ringan itu komposisinya ada kentang, ada gula, ada garam, kemudian ada lagi jagung misalkan ya. Nah, itu juga saya suruh mengidentifikasi itu daerah asalnya dari mana. Jagung bisa tumbuh di mana, kemudian gula asalnya dari apa, bisa tumbuh baik di mana. Nah, itu kan berarti saling berinteraksi. Dan ternyata metode saya menggunakan seperti itu lebih mudah menjelaskan adanya interaksi antar wilayah. Terima kasih. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya.
modul tentang kebutuhan. Di sini kebutuhan pada permulaan saya menggunakan gambar-gambar yang menyangkut materi kebutuhan. Di situ kebutuhan ada bermacam-macam. Ya, yang saya tampilkan itu ada kebutuhan primer, sekunder, pokoknya jenis-jenisnya itu menurut intensitas, menurut waktu, kemudian menurut subjek dan lain sebagainya. Nah, kemudian siswa saya suruh membuat kelompok. Ya, kelompok itu kalau saya mau buat kelompok sampai 5 kayaknya kok kurang efektif. Jadinya saya buat kelompok per kelompok itu 3 sampai 4 agar lebih kecil. Kemudian per kelompok itu saya kasih gambar yang beda-beda. Kemudian saya buat tabel, pertanyaannya itu saya kasih tabel. Ya, tabel itu saya kasih gambar-gambar tadi yang dia saya suruh menjawab dan mengelompokkan. Kan tadi kan mengklasifikasikan jenis kebutuhan dan kebutuhan apa di situ yang tertera, karena di modul itu kan tertera pengelompokan jenis kebutuhan. Nah, kemudian jenis kebutuhan tadi dikelompokkan beberapa kebutuhan lagi. Nah, akhirnya siswa itu bisa membedakan antara itu kebutuhan primer, sekunder, menurut waktu dan lain sebagainya. Seperti itu. Nah, akhirnya siswa bisa paham. Bu Ati, terima kasih untuk waktunya. Kemarin saya mengambil materi pemanfaatan sumber daya lingkungan alam sekitar. Nah, di situ saya membuat menampilkan video, Bu. Tapi selain itu saya juga membuat media berupa gambar karena untuk antisipasi listrik mati ya. Dan ternyata listriknya mati. Jadi saya menampilkan gambar mengenai alam, ada pegunungan, sawah, kemudian laut. Nah, di situ anak mencari antara daerah laut dan pegunungan itu potensinya apa saja, kemudian mata pencaharian dan produk yang dihasilkan. Kemudian mereka diskusi dan membuat produk berupa poster atau pop-up. Nah, jadi kemarin setelah selesai diskusi ternyata ada satu kelompok yang membuat pop-up itu secara menurut saya bagus ya, bagus. Kemudian dipresentasikan. Berarti itu Membawa media dari rumah, ya, dari ada itu sudah disiapkan sebelumnya. Di pertemuan sebelumnya sudah saya minta untuk menyiapkan. Ya, bagus. Terima kasih ibu semuanya yang sudah memberikan berbagai macam metode. Ternyata setelah kita bertemu di sini itu banyak inspirasi yang bisa kita dapatkan ya. Ini kan bisa kita terapkan di pembelajaran IPS di kelas kita. Ini luar biasa sekali. Setelah menggunakan metode-metode yang sudah ibu gunakan, ternyata anak-anak itu semakin antusias ya, semakin antusias, semakin memahami atas pembelajaran yang kita berikan. Dan melalui komunitas Kombel ini, semoga kedepannya kita juga mampu menciptakan lagi hal-hal yang baru yang membuat anak itu semakin bersemangat lagi untuk belajar IPS. Tetap semangat Kombel IPS!